Dilakukan penertiban baliho dan spanduk yang tidak berizin di kawasan Cilodong, Kota Depok. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Telah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang ibu yang menjadi korban jiwa dalam insiden tersebut. Ya pemirsa, selain headline news tadi, kami juga akan menyajikan beberapa berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Rindu Davina dan rekan saya Hanif Sabili akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Info selengkapnya akan kami sajikan setelah komersial break berikut ini. Ya, kalau aku lagi main game tuh, jangan telepon dan ganggu aku dulu. Apa kabar pemirsa Berita Depok? Kembali lagi bersama saya Hanif Sabili dan rekan saya Rindu Davina dalam program Berita Depok. Berbagai informasi menarik sudah kami rangkum dalam Berita Depok hari ini. Inilah Berita Depok selengkapnya. Telah terjadi sebuah insiden kecelakaan yang menewaskan seorang ibu. Seorang ibu tewas dalam kecelakaan di tengah kepadatan Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Tetap berhati-hatilah bila mengendarai sepeda motor di jam-jam sibuk. Jasad seorang wanita tergeletak di tengah jalan raya Margonda. Saat jasad tersebut dimasukkan ke dalam ambulans, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya seorang wanita tersebut. Apakah karena kecelakaan tunggal atau tabrak lari? Akibat peristiwa tersebut, Jalan Margonda Raya Depok arah Lenteng Agung mengalami kemacetan. Saya kan dagang di pinggir jalan JPO, ya. Nah kebetulan dengar sesuatu tabrakan kencang gitu. Saya ngeliat Honda Jazz pun juga ngeliat dia berhentiin. Maksudnya Honda Jazz itu berhentiin tuh biar dia pemikiran saya biar nggak dilindes lagi dia tuh. Sebenarnya sih Honda Jazz tuh kagak nggak nabrak dia, nggak benterin dia gitu. Ya mungkin karena orang anggapan dia ditabrak sih kayaknya nggak mungkin dah, karena Honda Jazz itu kalau saya lihat dari mobil ban depannya tuh nggak ada bekas-bekas tabrak gitu, karena saya tahu sendiri gitu ngeliatnya gitu. Menjelang pilkada di Jawa Barat, 320 petugas TPS di Kota Depok menjalani rapid test secara massal karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Para petugas yang mengawasi pemilu nantinya menjalani rapid test secara massal. Jumlah pengawas di Kelurahan Cilodong ini berjumlah 320 orang. Apabila pengawas pemilu nanti ada yang positif COVID-19, maka akan diberhentikan dan digantikan dengan petugas yang lain. Dalam pemilu nanti dibagi menjadi 2 sesi untuk menghindari kerumunan warga. Pemeriksaan dipastikan untuk pemilu pada bulan Desember nanti. Jadi pada hari ini kita melakukan rapid test untuk pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kecamatan Cilodong, di mana orang yang akan kita rapid atau petugas yang akan dirapid itu berjumlah 320 pengawas. Adapun pelaksanaannya, kegiatan ini dimulai dari jam 8 ya, jam 8 pagi sampai jam 5 sore yang memang kita bagi dalam beberapa sesi. Nah, kemudian adapun terkait dengan teknis pelaksanaan ini memang sebenarnya agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok. Pelaksanaan ini dilakukan secara serentak 11 kecamatan dengan
pengaturan yang sama polanya, bahwa memang kita mensiasati agar tidak terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seorang pria di Kelurahan Mekarsari, Depok ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya secara tragis dengan gantung diri. Dugaan sementara korban diduga depresi. Diduga karena depresi, seorang pria nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sebelum mengakhiri hidupnya, ia menuliskan surat wasiat untuk keluarganya. Motif seorang warga mengakhiri hidupnya ini dengan gantung diri diduga karena motif ekonomi. Kejadian gantung diri ini kurang lebih diketahuinya sekitar jam 18.00 atau pas azan maghrib. Kita selaku ketua lingkungan mendapat laporan dari tetangga korban atau melapor kepada kita langsung meluncur ke TKP, kita saksikan kejadian itu. Ternyata memang sudah posisi tidak bernyawa atau sudah meninggal. Yang melatar belakangi kejadian bunuh diri, kebetulan juga dia meninggalkan wasiat kepada keluarganya, yaitu karena banyaknya masalah, terutama masalah terkait dengan pandemi COVID ini, sehingga usahanya itu agak mengalami penurunan. Dari pihak keluarga menghendaki untuk dikirim ke tempat kelahirannya, yaitu di Kerinci, Pekanbaru, Riau. Pertanggal 7 Oktober 2020, PT Pertamina memberikan potongan harga di sejumlah SPBU di Indonesia, termasuk di Kota Depok. Menyamakan harga Pertalite dengan premium, yaitu Rp6.450 per liter. Berlaku hanya untuk khusus pengendara motor, roda 3, dan angkutan umum. Pertamina menurunkan harga bahan bakar Pertalite sebanyak Rp1.200, sehingga harga Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 kini menjadi Rp6.450, sehingga setara dengan harga BBM premium. Penurunan harga BBM Pertalite di sejumlah SPBU di Depok ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2020. Itu barangnya bukan premium ya, itu Pertalite, cuma dia harganya khusus buat angkot, taksi, kendaraan roda 2 sama roda 3. Kalau kita di sini mulai dari 7 Oktober. Kalau dari berita-berita sih dengarnya iya, tapi kita nggak tahu. Kalau disuruh dagang premium, kita dagang. Kalau enggak, ya enggak gitu. Pokoknya instruksinya semua dari Pertamina. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, kalau aku lagi main game tuh, jangan telepon dan ganggu aku dulu. Berhati-hatilah bila memarkir mobil di pinggir jalan, sebab telah terjadi kasus pencurian 2 buah ban mobil yang masih terpasang di kawasan Sukmajaya, Depok. Terlihat tidak ada yang aneh dari mobil yang terparkir di pinggir jalan tersebut. Tetapi saat dilihat dari sisi sebelah kiri, 2 buah ban mobil depan dan belakang itu hilang dicuri. Memang setiap hari mobil tersebut parkir di lahan kecil yang diberikan pemilik kontrakan untuk fasilitas parkir. Pada hari Sabtu, kita buka toko sekitar jam 7. Mobil di seberang sudah dalam keadaan
bannya hilang sepasang ya, sebelah kiri ya. Yang diambil itu velg dan bannya, tapi bautnya ditinggalin gitu. Pemirsa, aksi pencurian satu unit telepon genggam terjadi di sebuah kedai kopi yang berada di kawasan Siliwangi, Depok. Pelaku saat melakukan aksinya terekam oleh kamera CCTV. Si pelaku ketika ingin mencuri telepon genggam terekam CCTV. Pelaku melakukan aksinya sendirian dengan cara mengambil telepon genggam yang sedang berada di meja. Pelaku kemudian dilaporkan ke Mapolres Kota Depok. Bapaknya kayak ngerecokin saya. Misalnya pesan satu minuman, beda-beda bill gitu. Pas 2 pesanan terakhir dia bayar semuanya. Bapaknya pergi. Saya langsung hubungi teman saya, tolong ke owner saya buat cek CCTV. Perutnya buncit, dia suka pakai waist bag, pakai topi, kepalanya botak, kulitnya gelap. Kemarin sih dia pakai baju warna coklat. Dia selalu pakai lengan pendek sama celana 3/4. Rindu, kamu tahu gak? Saat ini bukan hanya tempat wisata yang jadi destinasi utama untuk berlibur. Banyak juga masyarakat yang memilih kedai kopi sebagai tempat wisata yang kerap digemari. Tentu saja, Bill. Menurutku, kedai kopi ini lebih banyak dipilih karena banyak kedai kopi yang tempatnya nyaman dan harganya juga relatif lebih murah. Pastinya dong. Jadi lebih cocok buat kantong para pelajar. Tapi kamu tahu nggak di mana kira-kira kedai kopi yang punya tempat nyaman dan harganya relatif murah? Tentu ada. Kamu penasaran? Berikut liputannya. Salah satu kedai kopi di kawasan Cilodong bisa Anda kunjungi di akhir pekan. Tempat ini menyediakan berbagai varian roti dan kopi, serta minuman yang harganya cukup relatif cocok untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Bergerak di bidang roti, tadinya roti dan kopi kekinian. Tetapi juga karena pandemi, seiring dengan pandemi, pembeli jarang datang, kopi berangsur-angsur, semakin tidak ada yang datang dan tidak ada yang beli. Nah, hanya tinggal roti, itu pun karena efek pandemi juga bukan sekedar tidak boleh keluar, tetapi ekonomi masyarakat juga turun, sehingga pembeli pun semakin berkurang karena bukan sekedar pandemi, tapi efek dari pandemi itu banyak orang yang tidak bekerja lagi dan ekonominya menurun, sehingga benar-benar sangat berkurang. Tidak terasa kita sudah menemani Anda selama 15 menit. Baik pemirsa, demikian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Rindu Davina. Saya Hanif Sabili. Dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.